Pada akhirnya kita akan sadar bahwa yang dicari dalam hidup adalah ketenangan. Kerasa gak sih bahwa makin kesini hidup itu kayak seperti perlombaan gitu. Setiap kali kita lihat postingan orang, kita kedistraksi. Kita sibuk mikirin standar orang di media sosial. Terus yang lain punya A, punya B, punya C, punya D. Terus dibanding-bandingin sama kondisi kita. Akhirnya hal kayak gitu tuh menyiksa diri sendiri gak sih? Bikin kita tuh overthinking, cemas, gelisah. Padahal sebelumnya kita fine-fine aja. Padahal yang kita lihat di media sosial itu belum tentu sebenarnya seperti itu. Kita tuh kayak kegirangan sendiri menjadi versi orang lain agar terlihat kita itu udah mencapai standarisasi mereka. Dan biasanya orang yang kayak gitu itu sulit untuk menjadi diri sendiri. Ngeri ya di zaman sekarang, banyak cara dilakukan, terabas etika, melampaui moral, hanya demi viral atau demi uang. Dan percaya nggak percaya, biasanya orang yang kayak gitu jauh dari kata ketenangan. Otak mereka tuh sibuk mencari validasi orang-orang. Dikasih kenikmatan pasti, tapi biasanya cuma sesaat. Tiap hari mereka itu gelisah, gali lubang tutup lubang, bayar cicilan A, B, C, D untuk memenuhi kebutuhan gengsinya. Ya, padahal itu nggak sesuai dengan rasio penghasilannya. Padahal kalau menjadi orang yang slow living itu enak banget kok. Kita bisa lebih enjoy sama diri sendiri tanpa terdistraksi sama pengaruh-pengaruh eksternal. Nah, buat yang belum tahu apa itu slow living itu adalah salah satu filosofi atau cara pandang kita terhadap kehidupan yang menekan kualitas daripada kuantitas. Sedikit lebih lambat, tapi bukan malas ya. Tujuannya ya agar lebih sadar lagi dan menikmati setiap momen dan menemukan keseimbangan. Nah, ini banyak orang yang melupakan keseimbangan, bahwa hidup ini tuh butuh keseimbangan. Kalau enggak, dunia itu enggak bakalan berjalan dengan sempurna. Hampir mirip dengan filosofi stoikisme atau taoism, tapi emang berbeda. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong tentang slow living, ini ada rekomendasi nih salah satu buku. Nama bukunya itu The Power of Sun Tzu ya. Buku ini memang tentang seorang jenderal perang hebat di Cina yang punya banyak makna di dalamnya. Terutama ada refleksi kita, cara pandang kita terhadap diri sendiri, cara pandang kita terhadap situasi, dan kita bisa belajar problem solving dari buku ini ya. Dan kita bisa belajar lebih tenang lagi, tapi tetap dipikirin dengan bijaksana. Buku ini tuh sering dibaca oleh para pembisnis, seniman, politikus, mahasiswa, dan karyawan juga biasanya relate sih. Secara buku ini tuh ringan dibaca dan nyambung sama kehidupan modern saat ini. Nah, kita bisa belajar nih cara pandang kita terhadap bisnis yang mungkin tidak sesuai dengan hasil, cara kita menghadapi orang toksik, cara menghadapi orang NPD gitu kan. Banyak nih orang-orang NPD di zaman sekarang. Yang pengen baca juga bukunya boleh nih saya tautkan ya di keranjang kuning.